Om Swastiastu pemirsa Bali TV, jumpa lagi dengan saya Heni Shanti di acara Bali Now, dan kali ini di Bali Now hadir Bli Made Eka Tirtayana. Beliau ini adalah pendiri Buleleng Social Community. Nah, kita mau membahas banyak masalah kemanusiaan. Langsung saja kita sapa. Om Swastiastu. Swastiastu. Saya panggil siapa? Bli Made? Bli Eka? Biasanya sih Eka Tirta dipanggil, Pak. Oh ya, saya panggil Bli Eka Tirta. Yeah. Nah, kesibukannya apa sebelum kita ngobrol banyak nih masalah kemanusiaan nih? Kesibukan Bli Eka Tirta apa nih? Nah, kalau tiang sehari-hari ya sebagai karyawan di salah satu BUMN ya, yang ada di Denpasar. Ya, jadi kalau Senin sampai dengan Jumat ya fokus kerja lah. Nah, terus selain itu tiang juga mahasiswa, Mbak. Sampai saat ini mahasiswa ngambil lanjut ke S3 S3 program komunikasi juga di salah satu universitas yang ada di Denpasar, ya kan. Nah, jadi untuk mengisi waktu luang di Sabtu Minggu ya ikut door to door atau ke kunjungan sosial ke masyarakat yang kurang mampu. Nah, mungkin di satu minggu itu ya kegiatannya circle-nya seperti padet itu ya. aja. Padet ya berarti. Sebagai pekerja di BUMN, kemudian sebagai mahasiswa juga, kemudian sibuk di kemanusiaan. Nah, sejak kapan sebetulnya Bli Eka Tirta ini mulai sibuk di kegiatan kemanusiaan? Ya. Jadi pada awalnya saya mulai di tahun 2010 ya. Nah, itu sifatnya pribadi sih sebenarnya. Jadi kalau di kantor itu kan liburnya Sabtu dan Minggu. Jadi di antara 2 hari libur itu satu hari saya gunakan untuk kegiatan kemanusiaan. Jadi setiap bulan saya menyisihkan misalkan awalnya 2 paket sembako lah. Itu menyisihkan 2 paket sembako. Ya coba dulu sambil kita ke pelosok mainnya, ada lansia yang memang yang menurut pengamatan saya wajib ini dibantu, ya udah saya kasih 1 paket, itulah paling 2 paket sambil kita jalan-jalan lah, trekking, traveling lah. Nah, jadi itu berjalan sampai secara pribadi itu 3-4 tahunan lah. Sambil pribadi juga berkunjung ke panti-panti asuhan, panti jompo. Nah, itu rutin. Begitu ada rezeki setiap bulannya ya nggak terlalu banyak sih, minimal 2 paket sembako yang bisa yang siapkan secara pribadi. Iya, ya, berarti dari tahun 2010 ya, tapi itu dengan dana mandiri gitu ya. Nah, apa yang membuat akhirnya Bli Eka Tirta itu gigih di kegiatan ini? Ya, kalau kembali flashback ke belakang ya, jadi saya di waktu kecil itu kan ya orang susah juga sih. Dalam artian kalau ke sekolah itu ya udah pakai sepatu itu udah syukur, ya kan. Jadi kalau kita punya sepatu harus itu di target dipakai hari Senin aja. Nah, Selasa sampai dengan Sabtu itu ya harus pakai sandal. Itu biasanya kan. Jadi kenapa seperti itu ya untuk menghemat. Menghemat kalau kita pakai setiap hari ya cepat rusak gitu. Itu jadi mulai dari kehidupan pribadi dulu ya, yang saya di salah satu kampung yang ada di Buleleng ya. Jadi kalau makan itu udah ditakar lah, takar ya biar semua kebagian lah. Berapa saudara Bli Eka? Saya sih 3 saudara sih sebenarnya ini ya. Ya tapi mulai dari itu ya udah beli buku susah juga kan. Nah, untuk ke sekolah ya kalau sekarang kan enak udah diantar jemput pakai motor. Kalau dulu jalan itu udah lumayan biasa lah, terbiasa kita. Jadi bermula dari itu saya punya tekad dulu. Saya ingat dulu waktu SD saya pengen kali kursus bahasa Inggris. Tapi itu sampai saya kuliah sampai ini belum terrealisasi gitu loh. Jadi melihat itu ya udah nanti kita bantu-bantu di sisi pendidikan, di sisi ini minimal saya mulai dari kampung saya sendirilah, keluarga terdekat lah maunya nanti itu loh. Oh, berarti seolah seperti balas dendam begitu ya, balas dendam atas
masa lalu, masa lalu ya betul. Kekurangan. Iya, iya, berarti bisa merasakan bagaimana sih orang-orang itu yang kekurangan gitu. Iya. Berarti itu yang membuat Beli Eka begitu gigih Iya. ya sampai saat ini. Tapi dulu kan masih mandiri ya, dan sekarang akhirnya ada organisasinya ya. Apa itu Organisasi. bisa diceritakan kepada pemirsa? Jadi Balinau? di awalnya di tahun 2010 masih pribadi ya dananya. Terus karena gini, begitu kita setiap minggu menyalurkan dana pribadi setiap bulan ya, menyalurkan itu ya karena apa ya, semakin sering kita melakukan itu semakin banyak yang kita temui. Wah ini kok ini kurang mampu juga sih menurut mata saya. Ini layak dibantu, ini layak dibantu. Kok makin banyak ya? Apakah ini namanya hukum energi, Bu? Mbak ya? Iya. Hukum energi kalau memang kita mencari sesuatu, energinya, frekuensinya sama pasti akan ketemu kan? Iya. Nah makanya, oh ya mungkin ini yang dibilang hukum energi loh. Semakin kita mencari, ketemu dengan frekuensi yang sama, orang-orang susah pasti kita akan menemukan makin banyak. Nah, dengan banyaknya data yang masuk ke saya, ya kan, nah kayaknya saya harus banyak orang nih yang terlibat, ya kan? Ya mulai dah ngajak teman-teman terdekat, teman-teman di kantor dulu. Itu sebelum ada sebelum terbentuk organisasi ya. Jadi begitu saya ketemu data, ini saya kumpulin dulu. 1 bulan tuh saya kumpulin. Nah dulu kan masih ada zamannya BBM kan? Ya. Nah, belum ada zamannya WA. HP BBM ya. Jadi di kantor itu saya kumpulin, ada grupnya, saya share di sana teman-teman kantor. Teman-teman, saya rencana bulan depan mau ngunjungin 7 lansia ini. Nah, kira-kira teman-teman ada yang mau urunan nggak? Atau yang ngasih beras sekilo nggak? Kumpul-kumpulin. Ada yang ngasih pakaian layak yang masih layak nggak? Kumpul-kumpulin. Nah, jadi di kantor itu saya pengumpul barang bekas biasanya. Jadi ini ngasih sekilo, ini ngasih sekilo kan di kantor dulu kan. Nah, terkumpul. Ya udah, saya realisasikan di hari Sabtu atau Minggunya. Nah, kita publikasi, kita dokumentasi. Nah, setelah semua terrealisasi, ya kita share lagi di grup itu. Nah, itu skala kecil dulu. Nah, terus itu rutin setiap bulan saya lakukan, sambil juga mainan ke panti asuhan, panti jompo, ya sama juga sistemnya ngumpulin dulu di internal itu. Nah, jadi lama-kelamaan, ya makin banyak yang teman-teman ngasih data, ngasih informasi kan. Ya udah kita coba publish lah ke media sosial. Nah, jadi awal mulanya terbentuk perkumpulan namanya dulu Sekedemen aja sih. Sekedemen itu ya ketemunya lewat Facebook aja. Facebook jadi penggalangan dana untuk lansia yang memang pada saat itu ada gubuknya udah sangat gak layak lah. Jadi atapnya itu mungkin kalau ada di media sosial kami di Beliau Sosial Community, atapnya itu hanya dari pohon kelapa itu ya, daun-daun kelapa aja yang ditumpuk-tumpuk. Jadi di dalamnya itu ada lansia, memang seorang kakek yang lumpuh, sekitar umur kurang lebih 70-an lah. Nah ada nenek-nenek tinggal berdua, mereka nggak punya anak. Suami istri. Jadi itu pertama kali saya melakukan penggalangan dana melalui media sosial lah. Pada saat itu Facebook. Jadi terkumpul 7 juta sekian, ya kita berpikir yang garap siapa ya. Kita bukan ahli dalam membuat bangunan itu kan. Nah, 7 juta pada saat itu di tahun 2013 kalau nggak salah ya. Nah pada saat itu berpikir ya udah saya harus melibatkan orang banyak nih, kepala desa. Nah terpikir pada saat itu ya udah kenapa nggak minta tolong sama teman-teman TNI ya. Sampai terpikir akhirnya. Iya, teman-teman TNI yang bantu lah. Nah, jadi saya koordinasi dengan TNI setempat, namanya Koramil dulu kan. Nah, sekarang juga masih ya koordinasi, udah disanggupi, ya kita Sabtu Minggu kita kerjakan. Nah, itu rumah pertama. Nah, jadi itu kita publish di media sosial, ya mulai ada kepercayaan lah. Masyarakat, oh ini bagus nih, mungkin dilihat story-nya, ya kan historisnya, ya udah. Biasanya kalau saya sebelum kegiatan dulu ngumpulin dulu, nah sekarang enggak. Ada teman-teman yang sudah punya rezeki, titip ya. Nah, ada yang nitip duluan. Nah nanti kita pada saat kegiatan harian, kita list dah
titipan si A ini sini, si B sini. Nanti begitu teman-teman punya target yang sudah langsung ketemu langsung, ya tinggal ambil aja titipannya ini, tinggal di amplop isi nama atau isi apalah. Nah baru feedback lagi ke donaturnya. Nah itu yang dilakukan, Mbak. Waduh, ternyata memang butuh aksi juga ya, harus ke sana kemari meminta bantuan juga ya betul. Untuk bekerja sama menolong yang memang membutuhkan gitu. Tidak hanya kelompok sendiri aja ya, ternyata bisa ngentasin gitu sampai TNI juga turun tangan, itu luar biasa. Baik pemirsa, kami masih akan kembali usai jeda, jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Baik pemirsa Bali TV, masih bersama Bali Now, masih bersama Bli Eka Tirta, masih bersama BSC, Buleleng Social Community. Nah, kenapa diberi nama BSC, Buleleng Social Community? Jadi pada saat awal itu kan teman-teman itu ya bergerak tanpa nama ya. Jadi namanya sekedemen itu ya, yang suka-suka lah, yang suka-suka untuk kerada geruduk atau ya ngumpul-ngumpul itu tapi positif. Nah, jadi karena sudah lama, ya udah kita bentuk organisasi aja udah. Ya. Jadi pada awalnya ya cuma menggunakan akte notaris aja. Nah, akte notaris ya biar bisa buat rekening aja lah dulu. Nah, jadi teman-teman tercetus ide, ya udah karena kita asli Buleleng, kenapa kan isi nama Buleleng aja biar kita kelihatan oh dari Buleleng nih komunitasnya. Ya karena bergeraknya di bidang sosial, ya udah isi sosialnya. Karena kelompok ya udah isi community aja udah biar simple aja. Iya, toh disingkat cuma BSC 3 huruf lebih simple ya. Teman-teman lebih cepat keinget ya. Itu. Jadi teman-teman ya udah mengalir aja pakai BSC aja lah. Gitu. Tapi apakah BSC ini hanya menyalurkan dananya di Buleleng aja atau wilayah sekitar Bali? Ya, pada awalnya sih bantuannya kita salurkan di daerah Buleleng aja di tahun 2013 ya. Tetapi kayaknya kok nggak adil ya. Kalau memang kita orang Buleleng hanya mementingkan ya orang-orang Buleleng aja yang kita bantu, nggak adil. Jadi dari sana di 2013 itu kita berpikir kenapa kita nggak sekali-sekali ya keluar Buleleng lah. Nah pada saat itu mulailah Karangasem kita ikut cari data di sana kan, ada bedah rumah juga. Terus di Jembrane kita lihat di media sosial ada anak yang butuh bantuan sekolah, ya kita survei juga di sana. Nah, terus selanjutnya di Tabanan juga, ya kan. Nah saat ini ya penyaluran bantuan kita fokusnya di 4 kabupaten itu, Buleleng, Jembrane, Karangasem, sama Tabanan. Dan kemarin juga sudah mulai meranjak di daerah Kintamani juga. Oh sampai ke Kintamani juga ya, sudah mulai meluas ya mereka ya. Jadi sampai saat ini bentuk bantuannya itu berupa apa aja? Nah, karena fokus kegiatan kita ada beberapa yang kita khususkan ya. Jadi yang pertama itu bentuk bantuannya tentunya ada bedah rumah. Ya, jadi bedah rumah ini adalah yang betul-betul memang masyarakat yang kurang mampu, kita fokusnya ke lansia sih. Yang rumahnya betul-betul bedeng, yang udah atapnya bocor, yang sudah miris lah, jauh dari layak, ya itu kita prioritaskan. Ya kan? Nah, yang kedua kita ada beasiswa untuk anak-anak yang putus sekolah, yang terutama putus sekolah. Nah itu kita sekolahkan lagi, ya kan, kita suruh sekolah, ya, walaupun mereka tinggalnya tetap dengan neneknya atau orang tuanya, salah satunya ada yang yatim atau piatu. Nah itu kita khususkan. Jadi setiap bulan kami kunjungi, ya setiap bulan kami kunjungi sekaligus ya menyalurkan bantuan uang sakunya untuk anak-anak. Nah itu, sampai saat ini yang masih menjadi tanggungan kami itu adalah sekitar 187 anak. Itu yang lepasan ya, yang masih ada di 4 kabupaten itu. Terus yang kami tampung di sekretariat kami ada 6 sekarang. Ada 6 orang yang kita tampung di sekretariat BSC di Kota Singaraja. Nah itu, terus bantuan selanjutnya adalah pendampingan ya, advokasi kesehatan. Nah khususnya untuk masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan ataupun sudah. Nah, kalau belum memiliki jaminan kesehatan, ya kita bantulah koordinasi dengan pihak-pihak terkait, ya, sehingga jaminan kesehatannya bisa dimanfaatkan. Nah, kalaupun sudah, ini
biasanya lansia ya, sudah memiliki jaminan kesehatan tapi terkendala dengan administrasi, birokrasi. Nah itu mereka biasanya lansia itu, daripada ribet begini enak enggak berobat. Nah mereka biasanya memilih itu daripada ribet enak berobat. Nah sehingga di lapangan paling banyak kami temui adalah lansia-lansia yang mengalami kanker, terutama ya kanker payudara, kanker lainnya kan. Biasanya yang sudah stadium tinggi baru kita temukan. Dia yang tidak berobat dari awal. Iya betul. Nah, jadi mereka itu biasanya para lansia itu kalau sudah mereka ada bengkak, ya kan, apalagi di payudara itu di bengkak dibiarin dulu. Nah, pakai obat boreh yang itu kan. Nah, dibiarin sampai meledak. Nah, baru memberitahukan ke aparat desa itu biasanya. Tapi kadang-kadang itu pun tidak terawat ya. Mereka juga enggan untuk berobat karena pertama takut, kedua masalah birokrasi, ketiga masalah akomodasi, ya kan, transportasi. Nah itu kendalanya biasanya. Nah terus yang selanjutnya adalah kami fokus juga di sisi pendidikan ya, pendidikan non formal ya. Jadi kami membuka kursus bahasa Inggris, kursus matematika atau les, dan kursus menari di 8 tempat ya, di masing-masing desa di pelosok yang ada di Buleleng. Jadi saat ini ada di Desa Bebetin, Kubu Tambahan ada 2 tempat kan. Di kota juga di sekretariat kami juga buka untuk kursus itu, bahasa Inggris matematika ya. Dan kami juga ada membangun sekolah non formal. Itu di daerah Temukos di kampung saya sendiri. Ya yang tadi bilang Mbak ini balas dendam lah terhadap kehidupan masa lalu. Ya. Jadi di Temukos itu di dekat dengan Krishna itu saya bangun gedung seluas 6 are ya. Walaupun memang belum finishing, tetapi itu sudah bisa digunakan untuk latihan nari, bahasa Inggris, matematika, dan semuanya gratis. Nah itu. Terus untuk anak-anak yang kita bantu biaya pendidikan, begitu mereka tamat SMA, ya biasanya yang di pelosok itu kan SMA umum biasanya kan, nggak punya keahlian. Jadi saya buka juga pelatihan untuk desain grafis, content creator, dan digital marketing. Nah itu sudah jalan untuk 4 generasi dan semuanya begitu tamat, begitu selesai dalam kita bina 3 bulan itu ya udah pada kerja. Itu ini sekarang generasi keempat ini. Sudah generasi keempat ya, sudah meluluskan ya. Jadi satu batch itu, satu generasi itu cuma 10 orang karena alatnya kami ada cuma cukup 10 orang. Iya. Tapi itu sudah sangat luar biasa. Iya, sudah sangat membantu untuk anak-anak. Ya. Tapi kemarin juga kita bantu anak-anak yang berangkat ke Jepang. Jadi anak-anak yang nggak mampu, jadi mereka punya tekad untuk kerja di luar, ya kita tawarin, adik maunya kemana? Ya ke Jepang, ya kita carikan tempat pelatihannya, bahasa Inggris dulu, bahasa Jepangnya dulu 6 bulan, diajarin skill-nya, terus biaya untuk keberangkatan, tiket, semuanya kita bantu. Ya itu karena itu salah satu yang terberat itu buat orang tua biasanya memberangkatkan anaknya untuk ke luar gitu. Nah itu sebagai salah satu cara kami untuk memutus rantai kemiskinan yang ada di Bali. Ya, jadi nanti adik-adik ini ya kita kasih pinjaman tanpa bunga lah. Nanti mereka sudah kerja ya nyicil lagi. Nyicil ini kita kumpulin lagi, begitu tuh sudah terkumpul ada yang mau berangkat lagi pakai ini. Nah, dana cadangan ini kita pakai ininya. Berarti luar biasa ya, bukan cuman membantu para lansia, para anak-anak yang putus sekolah, tapi pengembangan diri untuk generasi muda juga ikut ngurusin. Itu yang sangat luar biasa. Nah, jadi untuk penyaluran dananya itu seperti apa sih? Nah, di kami itu ada programnya yang programnya sifatnya tetap. Itu sudah terencana lah. Jadi contohnya begini, Mbak Yeni. Jadi kita ketemu anak yang putus sekolah nih, misalkan anak A, ya kan? Anak A nih dia sudah mau melanjutkan sekolah, tapi biayanya kira-kira siapa yang mau ya? Nah kita lempar ke medsos. Adakah yang mau jadi orang tua asuh untuk anak A ini loh? Nanti yang ditanggung adalah bekalnya bulanan, sama alat tulis, sama pakaian. Ya kan? Nah jadi posisi kami itu adalah di tengah-tengah sebagai jembatan ya,
antara donatur dengan si penerima. Nah, kita ada di tengah-tengah. Jadi setiap bulan ditransfer ke rekening kami, kita serahkan ke anaknya, ya kan? Nah, itu ada amplop, ada tulisan donatur, biasanya tanggal berapa kan itu. Nah, buktinya itu, dokumentasi itu kita report ke donaturnya. Sebagai pertanggungjawaban kami. Iya. Nah, pada saat rapotan, nah kami wajib mereport perkembangan anaknya ke masing-masing donatur. Nah, itu yang sudah kami lakukan ya selama beberapa tahun ini. Berarti seperti itu. Nah, kalau untuk para lansia yang seandainya dia harus berobat ke Denpasar itu pendampingan sampai selesai atau mungkin ada kasus-kasus lain yang berat-berat seperti apa contohnya, Bli Eka? Oke. Jadi prinsip kami itu tidak pernah bilang tidak ya. Jadi kalau ada yang minta bantuan, iyakan dulu lah. Entah itu caranya gimana, belakangan kita pikir. Nah, pernah kami pada saat dalam tahun yang sama, kami menerima 4 pasien yang isprung. Isprung itu ada kelainan dalam saluran pembuangan kotoran. Usia berapa itu? Itu yang paling pertama itu usia 4 tahun kita temui. Jadi perutnya agak besar, udah membesar. Nah, jadi kalau mereka anak ini buang kotoran itu harus disedot kayak pakai selang ini ya supaya itu harus dibantu. Jadi, nah itu kita tangani dulu pertama. Jadi pada saat penanganan pertama setiap minggu itu kita harus jemput dari ularan. Ularan itu adalah diseririt masuk ke ujung ke pelosok. Pelosok banget. Nah itu jam 3 pagi kita jemput dulu. Iya. Nah kita mengejar jam 7 pagi sudah bisa ngambil nomor antrian. Dulu masih pakai antrian kan di Sanglah. Jam 7 baru buka. Jadi biar dapat nomor antrian lebih kecil lebih lah. Awal ya. Lebih awal. Nah jadi setelah kita tangani setiap minggu selama 7 bulan pertama itu baru ada operasi pertama. Ya dibuatkan kantong dulu. Nah, terus setelah itu ya rutin kontrol setiap minggu ya. Jadi teman-teman relawan itu ya gantian setiap harinya, setiap minggunya. Untuk pendampingan. Nah, satu pendampingan anak isprung ini butuh waktu 2 sampai 2,5 tahun. Satu pasien. Nah, pada tahun yang sama kita dapat 4. 4 anak sekaligus, tapi dalam timing yang berbeda. Sekarang ketemu lagi 2 bulannya ketemu lagi dengan kasus yang sama. Itu 4 loh kita ini kan. Tapi gimana tuh endingnya akhirnya? Nah, bersyukur awalnya semua 4 anak itu sembuh ya. Nah, cuma 1 anak yang nggak selamat, yang dari desa Ringdikit ya. Adik Dewi namanya. Jadi setelah dia dinyatakan sembuh, sudah beraktivitas normal, ya, cuma 3 tahun berikutnya udah tiada. Nah itu aja, yang 3-nya udah masih aman, normal, sih aman, udah sampai SMP sekarang kan. Nah itu, ya bersyukur sih masih bisa kita perjuangkan lah. Itu. Berarti benar-benar sampai tuntas ya Bli Eka ya, benar-benar dari awal pengobatan, didampingi benar-benar sampai akhir, ataukah sekarang masih dipantau gitu? Kalau sekarang masih setiap minggu wajib. Dipantau, setiap minggu kita wajib karena gini, ada donatur yang memberikan adik ini sebagai menjamin untuk biaya sekolahnya. Jadi setiap bulan tetap kita berkunjung ke sana. Luar biasa ya. Berarti benar-benar tetap terjalin begitu komunikasi. Oke, luar biasa. Baik pemirsa, kami masih akan kembali usai jeda. Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Terima kasih pemirsa Bali Now, masih bersama BSC. Kami masih ngobrol-ngobrol bersama Bli Eka Tirta. Oke, Bli Eka, dalam kegiatan ini pasti banyak sekali hambatan ya. Dan itu kan saya rasa dari awal Bli Eka cerita aja nggak mudah mengurusi masalah kemanusiaan itu. Nggak gampang. Walaupun banyak donatur. Kedengarannya simpel, ada donatur tinggal diserahkan. Ternyata perintilannya itu, luar biasa banyak banget gitu. Nah, pasti ada hambatan, suka duka. Seperti apa kalau boleh diceritakan kepada pemirsa Bali Now? Jadi selama saya 15 tahun ya berkecimpung di dunia ini, di dunia kemanusiaan ya, jadi banyak hal yang saya alami lah. Jadi pertama ya paling dibilang nyari sensasi lah. Ada yang seperti itu? Ada. Jadi langsung komen begitu kita up untuk karena dipublish di medsos ya. Kemudian ada yang komen. Ini paling nyari sensasi, paling akan mau nyalon jadi
anggota dewan itu udah biasa lah, ya kan. Nah selanjutnya ya kita mengalir karena kita nggak ada kepentingan apapun, ya udah jalan aja. Nah pernah saya disabotase lah, dalam artian dikampanye hitamkan di belakang itu udah biasa lah. Nah, pasti itu rata-rata di teman-teman yang terjun di dunia kemanusiaan hampir sama, pasti mengalami black campaign itu pasti ada. Kita nggak mudah loh. Jadi teman-teman yang relawan itu nggak mudah, memang betul banyak tantangan yang harus dihadapi. Nah, jadi yang paling berat adalah pada saat kita menerima informasi, ya kan, dan itu layak dibantu. Yang paling terkesan ya, yang paling saya down pada saat itu adalah ada seorang nenek, ya, beliau mengalami kanker di telinga kiri pada saat itu. Jadi pada saat saya ketemu pertama kali itu udah bengkak, udah meledak lah, ya kan, udah meledak. Nah cuma membujuknya itu yang susah biasanya, membujuk meyakinkan untuk berobat secara medis. Nah, kenapa jadi alasan beliau kenapa? Alasannya ya udah ini paling sakitnya pakai daun ini aja sembuh. Mungkin hanya kepercayaan itu masih ada. Tapi kita nggak menyalahkan juga ya. Tapi lama saya meyakinkan, ya kan. Nah begitu mau ditangani udah stadium 4 pada saat itu ya. Jadi saya sempat menerima info neneknya pingsan di rumahnya, ya kan. Nah begitu saya datengin, ya udah ada belatung-belatung segini udah dari telinganya itu. Dan itu masih ada dokumentasinya, masih ada. Ya bukan untuk inilah, bukan untuk dipublikasi. Juga, ya. Jadi biasanya yang meyakinkan itu yang susah ya. Nah itu yang pertama. Terus begitu kita mau bantu orang, kita publish di medsos, pasti ada pro dan kontra lah. Pasti ada pro dan kontra. Oh ini merasa, oh ini nggak layak dibantu, oh ini layak dibantu, pasti pro kontra itu ada. Nah namun saya dengan tim didampingi dengan bantuan teman-teman TNI Polri, baik Babinsa dan Babin Kamtibnas, dan juga aparat desa dan instansi terkait, ya kita filter lah semua, ya kan, kita nyari informasi dari beberapa sisi. Ya syukur sampai sekarang ya semua hal-hal yang menjadi hambatan itu ya bertahap lah bisa kita jalani. Ya sehingga sampai sekarang BSI masih ada lah, masih tetap eksis lah untuk membantu saudara-saudara kita yang kurang mampu lah. Itu. Aduh luar biasa ya, ternyata meyakinkan itu susah banget, padahal itu sudah betul-betul sudah urgent banget gitu kan. Tidak hanya susah untuk mencari donasi, ternyata meyakinkan yang akan diberi donasi pun menjadi masalah juga ya. Oke, jadi bagaimana kalau ada masyarakat di luar sana yang ingin memberikan bantuan donasinya kepada BSI, gimana caranya? Nah, ada dua cara bisa. Jadi biasanya di setiap postingan kami cantumkan alamat lengkapnya. Jadi para donatur bisa langsung ke sana, bisa langsung ke lokasi, nggak harus melalui kami. Nah, kalaupun misalkan itu agak di pelosok, merasa kesulitan, ya info aja ke kami akan dampingi melalui relawan, atau kami akan hubungkan dengan Babinsa atau Babin Kamtibmas atau aparat desa setempat. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun memang para donatur nih, ini kan ada dua hal nih, kegiatan sosial kemanusiaan yang akan terjadi, yaitu punya materi dan waktu untuk melakukan kan. Nah kadang-kadang teman-teman donatur materi ada, senjatanya ada, tetapi waktu yang nggak punya, waktu yang belum sempat ya, untuk lokasi. Nah itu bisa kita jembatani melalui transfer ke rekening kami. Nah di media sosial kami itu udah lengkap, di web juga kami ada juga kan, ada kontak admin juga ya kan. Nah jadi informasinya bisa lihat di media sosial Buleleng Social Community. Oke, berarti sudah jelas banget, bisa dilihat di media sosial ya, di sana sudah dicantumkan nomor rekening atau bisa datang langsung ya. Mungkin yang di daerah Buleleng bisa datang langsung. Oke, Bu Eka. Jadi apa nih harapan Bu Eka kepada masyarakat di luar sana, atau mungkin ada pesan untuk masyarakat di luar sana? Oke. Mungkin ada beberapa pesan yang ingin saya sampaikan ya, di 15 tahun
Ini Juni ini udah 15 tahun yang berkecimpung di kemanusiaan ini ya. Jadi biasanya teman-teman begitu ngelihat postingan itu ya jangan menghakimi dulu lah. Biasanya ada yang pro dan kontra itu pasti ada. Tetapi ya kita coba ya turunkan ego, bantu ya menyisihkan. Kalaupun memang belum bisa, ya minimal memberikan semangat lah untuk tim kami, para relawan untuk bergerak membantu sesama. Ya mudah-mudahan nanti ke depan saya yakin di Bali ya banyak saudara-saudara kita yang kurang mampu dan banyak juga saudara-saudara kita yang mampu sehingga saling mengisi. Yang mampu memberikan untuk yang kurang mampu ya, ataupun kalau dipercayakan kepada kami sebagai penengah perantara ya kami siap. Itu yang pertama. Yang kedua tentu kami minta dukungan dari seluruh lapisan masyarakat yang ada di Bali ya untuk mensupport kegiatan kami ya. Jadi setiap kegiatan harian kami sudah kami publish ya, kami posting biasanya setiap hari. Apapun yang kami lakukan di hari itu ya kami posting di hari itu. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga ya mohon support dari pemerintah juga, terutama satu yang belum tercapai ya, yang kami adalah rumah singgah. Ya, jadi rumah singgah itu kami butuhkan ya untuk menampung pasien-pasien yang dari Jembrane, dari Buleleng, misalkan mau kontrol ke Sanglah. Biasanya kalau kontrolnya itu kan sekarang kontrol, dikasih lagi waktu kontrol kalau udah padat besoknya lagi. Nah biasanya kami pernah mengalami pasien yang kanker serviks. Pasien kanker serviks itu kan harus terapi kemo laser, ya sinar ya. Itu kalau nggak salah 30 kali nggak boleh setiap hari. Setiap hari. Selama sebulan. Selama sebulan. Nggak boleh jeda. putus jeda. Nah jadi kalau misalkan di Bali atau pemerintah provinsi misalkan atau pemerintah kabupaten punya rumah singgah, ya kami tentu akan sangat dimudahkan lah. Sangat membantu masyarakat yang terutama yang dari daerah jauh, Karangasem, Jembrane, sehingga mereka bisa transit di sana untuk menginap. Yang selama ini ya kendala kami di sana. Biasanya kami kalau memang yang kanker serviks yang seperti itu yang 30 kali nggak boleh jeda ya kami koskan mereka. Nah itu pun ya lumayan sih biayanya yang harus kami keluarkan. Itu sih harapannya ke depan. Waduh luar biasa ya bincang-bincang kali ini. Matur semua sudah hadir di Bali Now dan sukses terus untuk BSC, maju terus untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Oke, matur suksema, Bli Eka, sukses. Sukses, Pak. Baik pemirsa, itu tadi bincang-bincang kami. Semoga apapun yang kami bincangkan tadi mampu menginspirasi. Saya Heni Shanti, jumpa minggu depan. Salam Bali Now. Om Santi, Santi, Santi Om.